Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tak terasa kita sudah memasuki bulan Ramadan. Nabi Muhammad SAW menyebut Ramadan sebagai bulan penuh keberkahan, syahrun mubarakun. Qad ja'akum syahru ramadhana syahrun mubarakun. Kataballahu alaikum siyamuhu fih. Tuftahu abwabal jinani wa tughlaqu abwabul jahimi wa tughallu fihi asyayatin fihi lailatun khairun min alfi syahrin man khurima khairuha faqad khurima. Telah datang kepada kalian Ramadan, bulan keberkahan. Allah telah mewajibkan kalian saum di dalamnya. Di bulan itu pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Di bulan itu terdapat satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Barang siapa yang tidak diberikan kepadanya kebajikan pada malam hari itu, berarti diharamkan baginya segala rupa kebajikan. Hadis riwayat Ahmad, An-Nasai, Al-Baihaqi, dan Abu Hurairah. Maka sungguh rugi orang yang menyia-nyiakan bulan yang agung ini. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda, "Raghima anfu rajulin dzukirtu indahu falam yusalli alayya, wa raghima anfu rajulin dakhala alaihi ramadhanu thumman salakha qabla ayyughfara lahu." Sungguh rugi seseorang yang ketika namaku disebut di sampingnya tetapi dia tidak bersolawat atasku. Sungguh rugi seseorang yang bertemu dengan bulan Ramadan, lalu Ramadan berlalu darinya dan dosa-dosanya belum diampuni. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Maka bulan Ramadan merupakan kesempatan berharga yang ditunggu-tunggu oleh orang-orang yang beriman kepada Allah dan ingin meraih ridhonya. Sehingga kaum muslimin sudah seharusnya menyambut tamu agung ini dengan sebaik-baiknya. Sebagaimana Imam Ibn Rajab menyebutkan, bagaimana mungkin orang yang beriman tidak gembira dengan dibukanya pintu-pintu surga? Bagaimana mungkin orang yang pernah berbuat dosa dan ingin bertaubat serta kembali kepada Allah SWT tidak bergembira dengan ditutupnya pintu-pintu neraka? Dan bagaimana mungkin orang yang berakal tidak gembira ketika setan dibelenggu? Karena itu jangan sampai kesempatan Ramadan ini berlalu dengan begitu saja. Raih keutamaan Ramadan, yakni dengan dilipat gandakannya pahala amal soleh dengan sungguh-sungguh. Perbanyak amal ibadah dengan agenda-agenda yang tersusun. Apakah itu tadarus Al-Quran, sholat sunnah, sodaqah, zakat, iktikaf, qiyamul lail, amar ma'ruf nahi munkar, dan aktivitas taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah lainnya. Ingat, Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai hamba-hambanya yang bertaqarrub kepadanya, terlebih lagi pada bulan Ramadan. Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Dan tidaklah hambaku bertaqarrub kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai dari apa yang aku fardukan kepadanya. Dan hambaku terus bertaqarrub kepadaku dengan amal-amal nawafil hingga aku mencintainya." Hadis riwayat Imam Bukhari, Ibnu Hibban, dan Al-Baihaqi. Hadis ini menjelaskan bagaimana taqarrub yang lebih disukai Allah adalah melaksanakan apa yang diwajibkan Allah dan melengkapinya dengan amalan-amalan sunnah. Tentu, amalan-amalan fardu harus diprioritaskan. Ibnu Hajar Al-Asqalani menyatakan dalam Fathul Bari, sebagian besar ulama mengatakan bahwa siapa yang fardunya lebih menyibukkan dirinya dari amalan sunnah, maka ia dimaafkan. Sebaliknya, siapa yang amalan sunnahnya menyibukkan dirinya dari amalan fardu, maka dia telah tertipu. Hikmah diwajibkannya kita berpuasa adalah agar kita bertakwa. Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi dalam Aisar At-Tafasir menjelaskan makna firman Allah Subhanahu wa ta'ala, la'allakum tatakun, yakni agar dengan puasa itu Allah mempersiapkan kalian untuk takwa, yaitu melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah.
Melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya itu dilaksanakan karena kesadaran jiwa dan akal. Maka pelaksanaannya memerlukan pengetahuan syar'i akan halal dan haram. Karenanya takwa itu bisa dimaknai sebagai kesadaran akal dan jiwa serta pengetahuan syar'i terhadap wajibnya mengambil halal dan haram sebagai standar bagi seluruh aktivitas, lalu mewujudkannya secara praktis di dalam kehidupan. Oleh karena itu, seharusnya pasca Ramadan nanti akan lahir manusia-manusia baru, keluarga-keluarga baru, dan masyarakat baru yang bertakwa kepada Allah SWT, mengamalkan ajaran Islam, melaksanakan perintahnya, dan menjauhi larangannya. Bukankah ketakwaan yang diperintahkan Allah tidak hanya bersifat individual? Apa maknanya pribadi baik tapi hidup dalam masyarakat yang mengingkari syariah Allah Subhanahu wa taala? Walhasil, semoga Ramadan ini menjadi pemicu bagi kaum muslimin untuk mewujudkan ketakwaan hakiki, yakni menerapkan syariat Islam secara kafah dalam seluruh aspek kehidupan, baik individu, keluarga, masyarakat, dan negara. Inilah wujud keimanan dan ketakwaan yang sebenarnya. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Jika sekiranya penduduk negeri-negeri itu beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 96. Semoga Ramadan ini menjadi pintu terbukanya keberkahan bagi negeri kita ini. Amin ya Rabbal Alamin.